kenapa sih si PC lu tuh klik rate lu atau klik through rate CTR lu atau klik pay apa sih namanya tuh, cost per click si PC itu kecil. Nah ini yang kita bahas. Sebenarnya masalahnya bukan di AdSense-nya, tapi kebanyakan masalahnya sebenarnya di lu juga. Tapi sebelumnya kalau misalnya, nah ini nih mumpung lagi di depan channel gue, kalau misalnya lo nyari blog gue, ini alamat blog gue. Kalau lo nyari Instagram gue, ini Instagram gue. Kalau lo nyari Facebook gue, ini Facebook gue. Lo nyari Twitter gue, ini Twitter gue. Kalau lo nyari YouTube gue, ini YouTube gue. Ya, ini masih sering ditanya, masih ada sering di pertanyaan di kolom komentar, bang, cara ngubungin lo gimana sih? Ini udah gue taruh di sini semua. Lo tinggal klik pasti langsung masuk ke tempat gue. Atau lo bisa ditentang di sini juga ada kan, di about ini alamat email, tautan Indrake, ini blog gue, ini Instagram gue, Twitter, Facebook gue. Lo tinggal ke situ doang kalau pengen ketemu sama gue gitu. Sekarang permasalahannya kita mulai serius. Nah, kita akan mencoba ya mencari tahu kenapa lu dapat si PC-nya itu kecil-kecil terus ya. Pertama adalah ini kita akan ngomongin soal high paying keyword atau keyword yang memang dibayar mahal. Pertama, artikel lu itu emang jelek. Bang, Sandi Samad emang jelek. Dari semua yang biasa store link ke gue tuh minta diperiksa emang jelek. Tapi kenapa gak lu ngomong? Gue biarin dulu biar dia belajar. Biar lu belajar gitu. Oh, ternyata dunia blogger keras gitu ya. Iya emang keras. Padahal kalau lu simak ya di materi gue ini, kebanyakan dari lo nih blogger kampret tuh nggak lolos di sini nih. Keyword apa itu kait apa itu keyword, apa itu kata kunci, lu nggak lolos di sini. Nggak lolos. Makanya waktu kalau lo yang udah lama ngikutin channel gue, ini kan umurnya udah 9 bulan nih. Lu lihat aja view-nya masih 2,4. Berarti emang gak pernah ditonton ini. Yang ini gak pernah ditonton. Padahal ini nyawanya, ini rohnya ini. Kenapa sih PC lu kecil tuh di sini nih? Nih, ini gak pernah lu nonton. Dan di sini kalau lu nonton video ini, gue bilang kalau lu nggak lolos materi ini, jangan naik, jangan nonton yang lain. Jangan nonton yang di atas itu, jangan. Tapi kan lu kan kepala batu nih, apalagi nih baru-baru teman-teman yang baru join nih, langsung aja gitu. Gue langsung ke sini aja nontonnya gitu kan. Nonton di sini langsung ke sini sini. Yang ini nih, yang dasar-dasar ini nih lu lupa semua nih. Ini ya. Terus masalah mana lagi? Ini paling utama nih, krusial nih. Dan ini nih kan kita namanya blogger kampret gitu kan, blogger receh gitu kan, kagak punya duit kan. Ini materi ini juga nih, ini dilewatin nih. Lo lihat aja, umur udah 11 bulan masih 2.300 yang nonton. Artinya dibandingin sama free domain, ini free domain EU ini 11.000 yang nonton. Berarti orang dia tertarik nonton ini, tapi dia nggak tertarik nonton yang dasar-dasar seperti ini. Akhirnya lu nggak tahu cara riset keyword. Udah memang nggak tahu cara riset keyword, tapi pengen penghasilan gede. Gue juga kampret. Ini pertanyaan yang sering masuk di Facebook gue, gila bener kan gue. Gue tuh kadang-kadang gue tuh dibuatin gitu loh. Ada satu lagi, bang, gue nggak punya traffic, bang. Ini traffic. Di sini nih gue kasih lihat loh, gue sampai ribuan itu. Tapi ya sudah lah ya, bang. Pokoknya gitu lah, pokoknya. Nah sekarang gini, gue akan buktikan. Lu pasti akan terkaget-kaget. Oh begitu ya. Kita akan buktikan kenapa lu emang tuh salah gitu nulis artikel gini. Pertama, lu nggak tahu cara menempatkan keyword. Tadi udah ada link di bawah itu kan, lu tonton deh. Ya, lu kalau nggak tonton bagaimana caranya lu menempatkan keyword di dalam artikel, selesai. Dari yang gue baca-baca, dari URL yang bisa lu kirim pada di Facebook atau dimanapun, minta gue nilai.
Mendingan lu berhenti deh. Mendingan macul. Serius. Iya. Lu macul, men. Menghasilkan duit yang banyak daripada lu ngeblok setengah hati gitu. Nggak ngebloknya itu nggak fokus, nggak serius gitu. Ada sesuatu yang bisa kita main-main, ada sesuatu yang harus diseriusin. Kalau sudah menyangkut soal uang, kita harus sudah serius. Kalau cuma nanya sekedar fun, lu main-main aja ya, ketawa-ketawa aja kayak gue gini. Oke, sekarang kita gini, gue akan tunjukin. Misalnya kita ngambil kebanyakan kesalahan ini, nggak pernah melakukan riset keyword kan, ya kan? Free domain, ya. Free domain, ini adalah keyword, ini adalah iklan. Free domain gue ambil dulu deh. Kita akan cek free domain ini CPC-nya berapa, dan perusahaan apa aja yang masang iklan dengan menggunakan keyword free domain. Kita menggunakan yang namanya keyword spy. Keyword spy ini jeleknya hanya untuk Amerika doang, untuk Indonesia enggak. Ini gratis. Cuma kalau lu pengen dipakai, lu harus menghidupin yang namanya VPN. Gue pakai VPN Amerika. Lu bisa pakai Windscript itu gratis. Ya, gratis, dan lu dikasih kuota sebanyak 10 GB. Kalau misalnya 10 kuota GB itu habis, nanti dia langsung diisi sendiri, di refill sendiri sama dia. Jadi nggak usah khawatir, lu tinggal register aja di situ. Ini udah on belum? Udah on. Kita coba klik home. Karena kalau dulu nggak pakai itu dia nggak jalan. Karena ini sebenarnya alatnya gratis, ini sangat bagus banget untuk mencari CPC, untuk mencari yang namanya high paying keyword. Nah, di tiap niche, di tiap topik, atau di tiap niche apapun yang lu buat itu selalu ada namanya high paying keyword. Lu nggak usah terlalu textbook banget kalau lu misalnya baca di tutorial yang biasa ada di Google itu, bahwa niche ini nih yang gede-gede. Enggak. Bahwa niche ini pasti CP-nya gede, yang ini enggak. Itu enggak ya. Itu enggak main. Pokoknya di semua niche itu pasti selalu ada yang namanya high paying keyword. Jadi lu gak usah khawatir kan. Apalagi kalau misalnya lo udah fokus niche ya gitu ya. Blog lo fokus aja cuma di satu topik, nah itu lebih gede lagi tuh. Tapi kalau blog gado-gado gak usah khawatir. Kita cara bermainnya nanti gue keterangin. Kita masukin di sini free domain. Misal ya, terus dicentang keyword search. Gue jelasin. Perhatiin, kampret, yo, yes. Sini. Perhatiin ke depan. Perhatiin di monitor ya. Ini monitornya gue bikinnya dalam bentuk HD dan HD kualitas yang mantep. Lu pilih aja kualitas yang 1080 lah, supaya bisa kelihatan jelas sama lo. Dia nilainya CPC-nya itu $5. Ini volumenya, dan ini adalah jenis iklan-iklannya yang muncul ya. Ini jenis iklan nih. Oh, itu biasa. Iya, lu perhatiin aja. Ini PPC, pay per click, bayar per klik. Nih, ini keywordnya. Nah, kita pengen tahu nih Alibaba masang iklan ini dengan menggunakan sebanyak 5.000 keyword apa aja sih yang dia pasang. Gini, kalau misalnya masuk ke Google AdWords dan lu coba masang iklan, pasti di situ nanti kan diminta, oke, Anda mau masang iklan ini, ya siap. Dengan menggunakan keyword apa? Nah, ini kan yang pengen kita cari tahu kan. Caranya begini, diperhatiin makanya nih kampret. Kita cek dulu. Kita cek ads. Ini adalah pemasang iklan. Nah, karena ini kita menggunakan gratisan, data kita tuh cuma dikasih sampai 2018, tapi nggak apa-apa. Ini sebagai pegangan.
Ini datanya dari sejak data satu tahun sih. Nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. Tapi ini sebagai parameter aja buat lo. Ini top best web hosting. Ini adalah semua pemasang iklan. Ya. Oke. Kita cek PPC kompetitor. GoDaddy punya budget $12 per day. $12.000 untuk pasang iklan per day. Wajar karena GoDaddy iklannya global, bukan hanya untuk Amerika. Di Indonesia juga ada iklan GoDaddy itu. Lu coba cek nanti dengan free domain, pasti muncul yang namanya GoDaddy. Nah, nih Alibaba, ini iklan kan, ini OVH, ini top di sini Sing Page. Mana GoDaddy? Tadi ada sih, sekarang udah hilang lagi deh. Tapi dia ada iklannya. Tadi gua nemu, ada di sini tadi. Nah nih iklan GoDaddy kan, iklan GoDaddy. Iklan GoDaddy budgetnya mana sih kampretnya? $12.000. Dia pasang budget segitu untuk keyword apa aja? Itu kan yang harus lu tahu. Ini materi mahal ya. Nggak akan lu dapat di mana-mana, harus bayar. Di sini lu dapatnya gratis. Jadi fokus. PPC keyword di sini nih. Ini yang dia pasang. GoDaddy masangnya di sini. Keywordnya buying URL, domain name, buy URL, domain name, domain names. Terus buy domain website, buying URL, com domain, buy cheap domain, website name search. Dia pasang iklan di situ. Untuk keyword-keyword yang ini. Ya, ini volumenya. Bisa lihat. Ini return of investment. Ini volume. Ini CPC-nya $9 untuk kata buying URL, $12 untuk di main. Ini salah tulis ini pasti. Ini keyword-keyword yang typo. Keyword typo, lu belum belajar kan keyword typo kan? Lu cek lagi tuh blog gue tuh, YouTube gue tuh, udah bikin tuh ada 16 keyword tuh. Ini CPC-nya di $8, $9, $9 untuk ini, untuk keywordnya ini dia pasang di sini CPC-nya nih harganya. Paham? Dan ini adalah last dan first scene. Dia pasang iklan dari 2009 sampai 2018. Ini datanya cuma muncul segini karena kita versi gratis. Kalau kita versi berbayar pasti datanya bisa sampai tahun 2020. It's okay, karena kita receh, it's okay, nggak masalah. Nah, yang lo perhatikan itu adalah volume. Ente perhatikan namanya volume nih, ini volume ya. Pemain besar pasti mengincar rata-rata berkumpulnya di sini, di volume yang gede. Pemain-pemain blok-blok sultan, blok-blok gede tuh, yang domain authority yang gede-gede, rata-rata kebanyakan yang gue tahu dia bermainnya di volume besar seperti ini. Ini buy URL 9, nah apalagi 16.000 nih di sini nih mereka fight-nya nih. Tapi ternyata yang CPC yang gede itu yang ini di main name 3000, cuman volumenya cuma 320. Masih ingat yang namanya golden keyword? Ini $12 ya. Nah pertanyaannya, lu kalau bikin artikel keyword model kayak begini ada kan dalam artikel? Misalnya lu membahas masalah masalah domain. Gue tanya sama lu, keyword yang ada CPC besar kayak begini ada nggak dalam artikel? Wajar nggak kalau gue suruh lu macul? Wah, nggak ada kan keyword kayak gini masuk di dalam artikel. Iya. Benar nggak? Iya.
kita cek ya demand name nih. Kita ambil deh ya. Kita cek di sini. Demand ini ada keyword typo. Keyword typo juga tuh harus sering dimanfaatin. Ada iklannya kan, Wix, Small Business, Ionokos, GoDaddy. Ada yang masang iklan di keyword yang typo. Karena emang diincer. Karena emang banyak orang kalau ngetik di search itu kan suka salah, apalagi kalau misalnya pakai handphone kan suka misspell. Kalau kata orang barat tuh misspell, kalau kata kita typo lah kayak gitu. Itu dipasangin ada nilai CPC-nya. Dan itu pasang iklan. Nih, lihat nih lawan-lawannya nih. Ada 817 juta. Oh, gampang. Lu masih ingat pelajaran gua all in title kan? Kita cari, berapa banyak sih yang masang typo keyword ini di artikelnya? Cuma 163 blok. Kita hidupkan yang namanya Mosbar, kita lihat lawan. Gue kalau udah ngeriset gini pantang mundur ya, apalagi lo yang di posisi pertama domain authority-nya 9, hantem. Tapi bang, itu kan tidak sesuai dengan golden keyword yang harus 0,25. Oh iya, kalau gue kan rada-rada pokoknya kalau gue udah riset dan gue bilang ini gue makan, nggak peduli musuhnya di situ berapa, hantem aja. Rezeki udah ada yang ngatur, kenapa gue harus takut? Iya. Itu kalau gue lagi model savage tuh kayak gitu tuh. Kalau modenya kayak gitu langsung gue sikat ini demand name. I don't care gitu musuhnya, apalagi cuma gue liat itu domain authority-nya 9, tapi kan yang bawahnya tuh 59. Biarin aja ya, kita fight aja di side point. Terus kromatik, apalagi di sini ada, kalau apalagi gue di sini ada Facebook di page 1-nya, terus ada WordPress sama subdomain kayak begini. Ini forum juga subdomain. Gas. Jangan pakai rem. Tapi 163 biarin, punya gua kan sanggup ngelawan mereka gitu. Yeah. Paham gak? Kalau lo gak masukin keyword-keyword yang berduit itu ke dalam artikel lo, maka yang muncul tuh iklan-iklan penumbuh rambut yang cuma kalau misalnya di impresi itu cuma dapat 5 perak, kalau diklik juga paling dapat 100 perak, 200 perak. Hey, lu mau gajian sampai kapan? Ini yang kebanyakan lu salah, men. Ketika lu bikin artikel itu, kalau orang dibilang bikin artikel itu riset keyword, ini maksudnya lo. Ya, riset keyword itu bukan cuma lu nyari volumenya aja, tapi lu nyari CPC-nya. Jadi lu kerja nggak capek. Ya, wah bang, gua udah kerja keras bang, udah bikin sampai 1000 artikel bang, original semuanya bang, gua kerja keras nih bang. Hei, kerja keras itu tidak menjamin sukses. Orang yang kerja dengan otak dengan yang kerja dengan otot lebih sukses orang yang kerja dengan otak, gitu ya. Gue bijaksana sekali. Quote gue tuh ya, kerja keras tidak menjamin lu sukses, oke? Pahamin itu. Tapi kerja cerdas sudah pasti. Nah, jadi kalau lu bikin yang namanya bikin artikel URL yang ini nih, yang emang GoDaddy itu bayar, dia dengan sengaja memang masang iklannya itu untuk keyword-keyword yang ini nih, keyword-keyword yang ini itu lu masukin dalam artikel, menjadikan keyword dari titel lo. Di tiap paragraf harus ada keywordnya, mungkin itu keyword, atau lu bisa kombinasi segala macem kan udah dapat nih keywordnya banyak kan. Nah, kalau gue enggak, gue fokusnya di sini aja, satu aja di sini. Ini kan toh ini kan juga $12. Ya volumenya kecil, sangat kecil, 320. Gitu, my man.
Ini cara yang pertama ya. Jadi kalau ada orang-orang ngomong itu riset, lu udah harus connect. Wah, riset volume, riset CPC, riset traffic, 3 tuh. Tapi kalau lu bikin tutorialnya kan sedikit-sedikit. Ya iyalah, supaya lu tetap stay tune di channel gue. Makanya nyalain lonceng, subscribe, jangan lupa tuh ya. Jadi lu jangan ngeluh kalau CPC lu kecil, penghasilan AdSense lu kecil, karena emang lu tuh misalnya lu disuruh ke Bandung gitu, tapi lu terbang ke Medan. Yang mabuk lu atau gue gitu. Gue ngajarin lu kesana ya ke Bandung gitu, tapi lu sampai di Jakarta lu terbang ke Medan. Yang ngaco lu atau gue gitu. Udah gitu ketemu sama gue di Surabaya, lu ngomel-ngomel gitu. Kapan sih lo katanya kita mau janjian ketemu. Gue udah ke Medan, gue suruh ke Bandung. Itu ya, kebanyakan tuh kayak gitu. Lu cek sekarang artikel-artikel lu. Ya bang, itu kan bahasa Inggris bang, coba bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia, nah ini gue bilang nih jeleknya, dia bahasa Indonesia dia nggak ada. Bahasa Indonesia dia nggak ada. Ini hanya untuk bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesia kita menggunakan yang ini. Kita menggunakan yang namanya Google Keyword Planner, gratis kan ini. Dan ini juga nggak pernah dijamah kan pasti sama lu. Coba kita masukin ya. Free domain. Ini untuk Indonesia ya. Tadi itu untuk bule. Dapatkan hasil. Yang di kanan ini bisa cek ini. Non-brand hostinger, cek domain, go site, ID hostinger, no IP. Kalau lu nggak mau mereka muncul, centang aja nih. Maka hasilnya seperti ini, cuma muncul 1 dengan CPC 2000, paling besar segini. Perhatikan nih, yang selalu diperhatikan gini. Ketika lo riset yang namanya CPC, kalau lo lagi riset CPC nih, yang lo perhatikan jangan cuma hanya CPC-nya aja, tapi yang penting lo perhatikan itu juga adalah traffic yang ini. Jangan gede tapi nggak ada trafficnya, itu juga sama aja nol. Contohnya kalau di sini kita coba klik free domain, kita cek ya. Gua kan kasih lihat nih, ini CPC-nya gede-gede tapi nggak ada trafficnya. Ini jangan. Ini biasanya kalau masih teman-teman yang masih baru nih, udah langsung nafsu aja gitu ngeliat, wah $60 gue bikin. Jangan gila, jangan mabok, ntar habis itu lu nyalain gue gitu. Nih ya, CPC-nya kita klik aja supaya nanti yang paling terbesar masuk. Nih, get a web domain name for free. Keyword ini harganya CPC-nya $65, volumenya 10, nggak ada ini. Lu jangan gila nih kayak gini nih ya. Nah rumusnya, lu ambil yang paling tertinggi, berarti dari $65 kan, lu ambil yang di tengah, berarti di tengah itu sekitar $30. Kita kecilin aja, dan itu harus punya volume $30 dan harus ada volumenya. Jadi lu ambil di pertengahan, volumenya aja kita klik. Kalau dia nggak punya volume jangan. 65 ke berarti range-nya dari 0 sampai $65 kan. Ini 10, 16, 16, 11. Berarti masih banyak yang bisa lu cari nih. Ini lu perhatiin ini, keyword difficult-nya ini lawan lu gede-gede nih. Keras-keras semua nih. Maka lu mengalah. Ini volumenya segini, cari yang volumenya ada. Oh, lu udah masih ingat kan golden keyword? Nah, cari itu. Tapi punya CPC. Jangan sampai CPC-nya, lu targetin CPC-nya gue nggak pengen di bawah misalnya $5. Gue cari volumenya aja misalnya maksimal 250. Play. $5, $9. Nah, itu tinggal pilih nih. Jangan perhatiin ini juga. Aduh, keyword difficult-nya ini pemainnya gede semua ini. Ini pasti babak belur nih. Gue cari misalnya sampai 10 dan maksimal.
Ada yang $4, ada yang $13. Nah, $13 bisa nih, how to connect my domain to Wix for free. Oke. Wah, bang, blok bule dong. Hei, inilah kesalahannya. Iklan itu muncul kalau keyword ini muncul, kalau keyword ini ada kan. Emang lo dilarang gitu kalau bikin artikel dengan judul bule? Judul bule, keywordnya bule, tapi isi artikelnya bahasa Indonesia. Emang ada yang larang? Hello? Hey. Blog lo itu tempat lo berekspresi, tempat untuk berimprovisasi. Do it man, lakuin aja. Perhatiin channel YouTube gue. Berapa banyak iklan yang bule? Berapa banyak titel yang bule? Kalau lo perhatiin channel gue, banyak kan? Dan lo suka perhatiin gak? Gue ngomong suka sok-sok Inggris. Emang lo pikir gue nyari perhatian gitu? Enggak. Gue pengen iklan itu masuk ke gue. Gue menggunakan judul Inggris, dan gue selalu sebut-sebut keywordnya juga dalam kadang-kadang dalam bahasa Inggris, supaya iklan-iklan itu masuk. Kalau lo perhatiin channel gue, iklan-iklannya hampir mayoritas bule. Oke? Paham sampai sini? Wah, iya, karena gini, iklan bule itu dia itu nggak kayak iklan Indonesia. Iklan Indonesia itu kampret banget itu kalau impresinya itu CPM, cost per mile. Lu dibayar untuk per 1000 view ya, mau itu blog mau itu YouTube. Kalau misalnya 1000 orang yang lihat iklan itu, lu dibayar, ada duitnya. Di iklan-iklan macam, gua harus cari deh di sini deh ya supaya lu ngerti sih. Gue deh di iklannya mana sih? Kita coba cek aja di sini deh. Free domain. Coba kita cek di sini ya. Di iklan-iklan bule itu ada kode tertentu yang emang iklan itu dari iklan impresi. Iklan impresi kan nih. Kenapa gue bilang gue berani lawan ini? Karena ini sebagian besar banyak perusahaan itu iklannya gak terlalu lihat nih. Kalau misalnya lu lawannya banyakan perusahaan, di mereka tuh rata-rata nggak masang iklan. Maksudnya mereka webnya nggak pakai AdSense. Jadi itu kesempatan besar buat lu. Kalau lu lagi cari all in title dan lawan-lawan itu dalam brand-brand besar, mereka nggak pasang iklan. Bisa mereka pasang iklan sendiri. Salah satu kode iklan impresi itu ini, ad choice. Ada tanda segitiga di sini. Ini signpost gede. Lo lihat tuh, dia ter-refresh sendiri. Ini pakai auto refresh nih. Dulu ini dihajar gue untuk main auto refresh kayak gini, iklan dihantam sama Google biasanya. Tapi nggak tahu sekarang kayaknya bebas-bebas aja sih. Nah ini iklan ad choice ini, kalau dilihat ini impresi terus nih, dia nggak perlu diklik, dia dapat duit. Begitu. Kalau iklan Indonesia, lu nggak dapat yang kayak begini nih, iklan ad choice kayak begini. Nah ini iklan biasa nih. Ini kalau iklan nggak ada tanda ad choice, ini iklan klik namanya. Kalau ada yang tanda segitiga kayak gini nih, ad choice. Nah ini biasanya sepengetahuan gue itu dari iklan impresi. Pemain-pemain yang si click for click pasti tahu itu. Mereka pasti ngincarin, dan mereka ternyata ngincarnya iklan-iklan besar, iklan-iklan bule. Mereka nggak mau itu namanya iklan-iklan Indonesia tuh. Iklan Indonesia itu sekitar 2.000-3.000, kecil lah ya. Itu ini yang kita incar nih. Bagaimana mungkin iklan ini bisa masuk ke blog kita? Bagaimana caranya? Pakai judul bahasa Inggris, gunakan keyword dalam bahasa Inggris. Lu nggak harus jadi blog bule untuk dapat yang namanya iklan bahasa Inggris. Maksudnya untuk dapat iklan bule, cukup gunakan yang titel keyword lu bahasa Inggris. Lo lakuin itu, lo lihat nanti hasil iklan-iklan yang masuk ke web lo, pasti bule. Dan kalau namanya iklan bule, kalau diklik ya nggak seperti iklan Indonesia, dapat 200 perak, lo bisa dapat 1.500, dapat 2.000.
Kok begitu sih kecil bang? Ya karena lu CPC-nya masih di bawah 800 klik, AdSense di bawah 800 klik, lu nilai nilai CPC lu yang kecil, standarnya 2000 kalau Indonesia. Tapi kalau dalam satu bulan lu bisa dapat 800 klik, boom, 50.000 tuh tadi iklan Semrush. Kok tahu? Iya tahu. Dulu gue sering pakai cookies untuk itu. Ya, itu. Nah, jadi kalau lu bikin artikel, nggak apa-apa gunakan yang bahasa Inggris kalau lu pengen iklan-iklan gue masuk ke apa lu? Ke blog lu. Tapi kalau lu nggak menggunakan bahasa Inggris, ya iklan-iklannya ya maaf aja, iklan-iklan toko ya marketplace kayak begitu lah. Itu penyebabnya. Oh jadi gitu ya? Iya. Wow, gua traffic gua udah 15.000, tapi gua cuma dapat 20.000. Nggak ada kliknya lagi. Ya itu impresinya, namanya CPM, cost per mile. Setiap 1000 view lu dibayar. Mau itu YouTube, mau itu blog, pasti dibayar. Oke, cuma kalau Indonesia tuh nilainya kecil banget. Beda dengan bule. Kalau lu pengen dapat iklan-iklan bule, ya lu ikutin apa yang mereka mau. Lu ikutin pemasang iklan itu, masangnya menggunakan keyword apa. Itu yang lu ikutin. Ini permainannya di sini. Ya kan? Gue bisa bikin namanya domain name. Ini kan domain name sebenarnya artinya kan. Bikin iklan aja. Bikin artikelnya aja. Artikel misalnya free domain my ID. Itu video gua, nggak ada yang bikin artikelnya kan. Kalau lu perhatiin, kebanyakan video-video gua itu original kan. Dan itu gue paling malas banget bikin artikelnya. Tapi lu kan tidak tergerak tuh hatinya. Padahal itu banyak kan dari situ tuh CPC-nya, ada salah satu CPC yang gede itu. Gua nggak mau kasih tahu, lu cari aja sendiri. Gede, gue dapat $12. CPC-nya pernah meledak sampai $17. Capek deh. Ya coba gue nanya sama lu. Blog gue itu, YouTube gue itu banyak materi di situ. Pernah nggak lu jadiin artikel? Kalau lu jadiin artikel, ini keyword kayak gini bisa masuk. Paham? Gitu. Jadi mulai sekarang kalau bikin artikel selalu harus masukin yang namanya high paying keyword. Keyword yang punya CPC, keyword yang punya duit. Kalau nggak ada duitnya jangan dibikin. Capek. Ya. Kalau di Indonesia juga sama seperti itu. Gue contohin kalau Indonesia ya, gue klik lagi dulu deh. Buka semua. Yang terlalu tinggi berapa? 6.000. Perhatiin ini yang namanya trafficnya cuma 10-100. Jangan, kalau trafficnya kecil gini dia gak akan muncul. Lo cari trafficnya, kita lihat traffic tertinggi berapa? 10.000, dari 1.000 sampai 10.000. Berarti yang tertinggi 10.000, yang terendah 0 kan. Lo cari tengah-tengah situ trafficnya. Nah kalau misalnya Google Keyword Planner ini, dia kan nggak kayak Ahrefs kan ya. Dia kalau misalnya itu sistemnya per 1000, per 100 kayak gini kan. Nah lu cari domainnya di sini, lu hantam di sininya, cari yang di pertengahan 3000. Lu cari yang CPC-nya 3000 tapi dia punya traffic. Ya. Jangan lu cari traffic yang 10 sampai 100, tapi lu cari yang minimal, lu cari 100 sampai 1000 seperti ini. Ini rendah kan, hosting murah gratis domain. Ini CPC-nya 4000. Kita coba cek ada nggak iklan. Salah satu petunjuk kalau misalnya lu malas juga menggunakan namanya ini apa namanya sih kampret Google Keyword Planner, langsung aja lu cek di Google. Setiap keyword yang lu masukin di pencarian search Google, di page 1 itu harus muncul yang namanya iklan. Kalau nggak muncul yang namanya iklan, jangan dipakai. Kita udah pakai tadi ini ya, hosting murah gratis domain.
hosting murah gratis domain. Ini pencariannya 100 sampai 1000, persaingannya rendah, CPC-nya 4000. Kita cek iklan apa yang bermain di sini. Yonos ini iklan bule domain. Dan nilai CPC-nya kalau dulu pakai keyword server itu 0,82. Ya bener, sekitar 4000-an, sekitar something kayak begitu. Nih, ya bisa dipakai, pakailah. Orang musuhnya cuman 439, lu pakai all in title aja, all in title _2. 1500, 1100, kita perkecil, kita kasih tanda kutip, apakah muncul? Coba 322. Hajar nggak nih? Demi apa gitu? gasken. Nanti gue kasih materi. Karena gini, traffic itu nggak harus dari Google aja kan. Nanti akan gue kasih materi berikutnya. Habis ini gue bikin lagi video cara mencari traffic di tempat yang lain dari selain Google. Oke? Ya, ini lu pakai deh. Lu bikin hosting murah gratis domain sebagai keyword. Tapi kalau dibikin judul kok agak-agak aneh ya biarin aja, hantem aja. Ya, yang penting iklan bulenya masuk dong. Yang penting iklannya masuk. Gitu. Nah, mulai sekarang lu cek lagi tulisan lu ya. Diperhatiin tulisan lu, dicek lagi keywordnya udah bener apa belum. Keyword yang lu pakai itu punya nilai apa enggak. Kalau nggak punya nilai, ya sudah, lu terima nasib aja, nggak usah dihapus, biarin aja. Jadi support artikel nanti buat artikel pilar lo yang mana gitu lah ya. Capek bang, kalau lu capek mah ya udah berhenti atau ngeblok, macul aja kumaha arek macul. Ya udah ya, kayak udah 40 menit, udah cukup, udah terlalu panjang banget. Semoga penjelasan gue ini bisa mencerahkan pikiran lo yang agak ruwet gitu tentang cost per click alias CPC. Ini sengaja gue sebutin biar iklan yang masuk ke iklan gue masuk lagi ke situ, ke video gue gitu maksudnya, biar ya iklan-iklan yang bagus-bagus gitu. Sekali lagi gue sebutin cost per click biaya satu klik alias CPC. Oke? Kita nanti akan ketemu di materi berikutnya. Masih bersama gue di sini, Indra Kusuma. Peace and out.